Kenapa kamu tega melakukan ini, Bayu? Dia ibuku. Kamu sahabatku sendiri. Teriakan Randy masih terngiang jelas di telingaku, membelah keheningan rumah mewah ini beberapa jam yang lalu sebelum ia pergi sambil membanting pintu. Namun kini, di dalam kamar yang luas dan beraroma lavender ini, amarah Randy terasa begitu jauh, tergantikan oleh debaran jantung yang seolah ingin meledak dari dadaku. Aku berdiri kaku di tepi tempat tidur, menatap sosok wanita yang baru saja sah menjadi istriku. Bu Diana, maksudku, Diana, duduk dengan anggun, perlahan melepas perhiasan di lehernya. Di bawah temaram cahaya lampu kamar yang hangat, kulitnya yang terawat tampak berkilau, dan tatapan matanya yang dewasa justru membuatku semakin gemetar. Saat ia berbalik dan berjalan mendekat, aroma parfumnya yang elegan menyergap indera penciumanku, membuat napas asaku tertahan. Malam ini, di bawah saksikan bulan muda yang mulai meninggi di balik jendela kaca, segala rasa bersalah kepada sahabatku tertutup oleh arus perasaan yang jauh lebih kuat. Ketika tangan halusnya menyentuh pipiku yang panas, aku menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Dengan penuh keraguan yang perlahan mencair menjadi kasih sayang, kami akhirnya melangkah menuju penyatuan sakral itu di malam pertama kami. Sebuah momen yang secara resmi mengubah statusku dari sekadar sahabat anaknya, menjadi lelaki yang akan menjaga hidupnya selamanya. Semuanya bermula dari sebuah ketidaksengajaan yang tumbuh menjadi ketergantungan emosional. Aku dan Randy sudah bersahabat sejak zaman kuliah. Kami sering belajar bersama, nongkrong, hingga aku sering menginap di rumahnya yang megah. Sebagai yatim piatu yang berjuang hidup di kota besar, kehangatan keluarga Randy adalah oase bagiku. Terutama sosok ibunya, Diana. Di usianya yang menginjak 50 tahun, Diana adalah definisi wanita mandiri yang sukses. Ia mengelola kerajaan bisnis properti peninggalan almarhum suaminya dengan tangan besi. Namun di rumah, ia adalah sosok yang sangat lembut. Awalnya, aku hanya mengaguminya sebagai sosok ibu yang ideal. Namun, segalanya berubah saat Randy harus pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi selama 2 tahun. Selama Randy pergi, aku sering diminta tolong oleh Diana untuk membantunya dalam beberapa urusan kecil di rumah. Mulai dari memperbaiki sistem komputer kantor rumahnya, hingga menemaninya menghadiri acara-acara santunan. Dari obrolan formal, kami mulai masuk ke percakapan yang lebih pribadi. Aku mulai melihat sisi rapuh dari seorang Diana, seorang wanita yang meski memiliki segalanya secara materi, namun merasa sangat kesepian di dalam rumah sebesar istana itu. Di sisi lain, Diana menemukan sosok pendengar yang baik padaku. Ia sering berkata bahwa aku memiliki kedewasaan yang jauh melampaui usiaku yang baru 28 tahun. Perasaan itu tumbuh tanpa permisi. Bukan karena hartanya, karena sejujurnya, aku merasa sangat rendah diri setiap kali melihat kemewahan di sekelilingnya. Namun, setiap kali aku melihatnya tersenyum setelah hari yang melelahkan, atau saat ia membuatkanku teh hangat ketika aku sedang lembur membantunya, ada rasa hangat yang tidak bisa kujelaskan. Puncaknya adalah ketika aku mengalami kecelakaan motor yang cukup parah. Dianalah yang berada di samping tempat tidurku di rumah sakit setiap hari, memastikan aku mendapatkan perawatan terbaik, bahkan menyuapiku saat tanganku masih sulit digerakkan. Di saat itulah, di dalam ruang perawatan yang sunyi, kami saling mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara ibu sahabat dan teman anaknya. Kami mencoba menahan diri, memikirkan bagaimana reaksi dunia, terutama Randy. Namun, cinta seringkali tidak logis. Diana berkata padaku bahwa sisa hidupnya ingin ia habiskan dengan seseorang yang benar-benar menghargainya sebagai wanita, bukan sebagai pengusaha atau janda kaya. Dan bagiku, ia adalah rumah yang selama ini kucari. Kami memutuskan untuk menikah secara sederhana, berharap bisa menjelaskan semuanya kepada Randy saat ia pulang. Namun, kenyataan berkata lain. Randy pulang lebih cepat sebagai kejutan, tepat di hari kami mengurus berkas pernikahan.
Kemarahan Randy sangat meledak-ledak. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai di dunia ini. Ia menuduhku sebagai pria oportunis yang hanya mengincar warisan ibunya, dan menuduh ibunya telah kehilangan akal sehat. Kata-kata pengkhianat dan benalu terlontar begitu saja dari mulut sahabat terbaikku. Sakit hatiku tak terlukiskan, namun aku tetap pada pendirianku. Aku tidak mencintai hartanya. Aku mencintai wanita yang ada di balik semua kemewahan itu. Setelah perdebatan panjang yang berakhir dengan Randy pergi meninggalkan rumah, suasana menjadi sangat sunyi. Itulah yang membawaku ke titik ini. Di kamar pengantin yang seharusnya penuh sukacita namun diselimuti bayang-bayang kesedihan. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan kemeja putih yang sedikit berantakan. Pikiranku masih melayang pada wajah kecewa Randy. Tiba-tiba, aku merasakan tekanan lembut di kasur di sampingku. Diana duduk di sana, menatapku dengan mata yang masih sedikit sembab namun penuh keteguhan. Ia meraih tanganku, jemarinya yang lentik masuk di sela-sela jariku. "Bayu, lihat aku," ucapnya lembut. Suaranya adalah penawar bagi jiwaku yang gelisah. Aku menoleh dan melihatnya sudah mengenakan daster sutra berwarna putih tulang yang sangat elegan. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini dibiarkan tergerai indah, menutupi sebagian bahunya. Randy butuh waktu. Dia marah karena dia menyayangi kita berdua. Tapi malam ini, jangan biarkan kemarahan itu menghalangi apa yang sudah kita janjikan di hadapan penghulu tadi. Aku menelan ludah. Rasa gugup kembali menyerang. Meskipun kami sudah sering menghabiskan waktu bersama, momen sebagai suami istri ini terasa sangat berbeda. Ada tanggung jawab besar dan ada kerinduan yang mendalam. Debaran jantungku semakin tak beraturan saat Diana mendekatkan wajahnya. Aku bisa merasakan napasnya yang harum di kulitku. Segala keraguan tentang perbedaan usia, tentang pendapat orang, dan tentang amarah Randy perlahan-lahan memudar, digantikan oleh kesadaran bahwa wanita luar biasa ini sekarang adalah tanggung jawabku. Aku memberanikan diri untuk membelai pipinya, merasakan kelembutan kulitnya yang seolah menenangkan badai di dalam dadaku. Ia memejamkan mata, menikmati sentuhanku. Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu samping yang redup, suasana menjadi sangat intim. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Bahasa tubuh kami mulai berbicara, mengungkapkan segala rasa syukur dan kasih sayang yang selama ini terpendam di balik tembok keraguan. Aku merasakan tanganku bergetar saat menyentuh bahunya, namun Diana justru memberikan senyum yang menguatkan, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja selama kita bersama. Malam itu, di bawah temaram bulan muda, kami melangkah menuju momen penyatuan yang paling sakral sebagai suami istri. Segalanya mengalir dengan penuh kelembutan dan rasa hormat. Tidak ada ketergesaan, hanya ada keinginan untuk saling membahagiakan dan membuktikan bahwa cinta kami bukanlah kesalahan. Aku memperlakukannya dengan sangat hati-hati, seolah ia adalah porselen yang sangat berharga. Debaran dadaku yang tadinya karena takut, kini berubah menjadi getaran cinta yang sangat dahsyat. Kami akhirnya melakukan itu, sebuah penyatuan yang bukan sekadar fisik, melainkan janji jiwa bahwa aku akan menjadi tameng baginya dari segala badai kehidupan yang mungkin datang. Esok paginya, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Cahaya matahari masuk ke dalam kamar, menyinari wajah Diana yang masih tertidur dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tampak begitu damai. Aku menyadari bahwa perjuanganku baru saja dimulai. Menjadi suami dari wanita kaya raya dan ibu dari sahabatku sendiri bukanlah jalan yang mudah. Aku harus membuktikan kepada Randy bahwa tuduhannya salah. Aku harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa aku bisa menjadi suami yang mandiri dan tidak bergantung pada kekayaannya. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela, menatap ke arah taman rumah yang sangat luas. Aku tahu, Randy mungkin belum akan memaafkanku dalam waktu dekat.
Namun, aku percaya bahwa ketulusan tidak perlu diiklankan. Ia akan terlihat dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Aku mencintai Diana dengan cara yang paling murni, dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk melindunginya, terlepas dari apapun status sosialnya. Pernikahan ini memang kontroversial di mata sebagian orang. Tapi bagiku, ini adalah tentang menemukan seseorang yang bisa membuatmu merasa cukup. Diana telah memberiku keberanian untuk menjadi pria yang lebih baik, dan aku telah memberinya kehangatan yang selama ini ia rindukan. Kami adalah dua kepingan puzzle yang berbeda ukuran, namun entah bagaimana bisa saling mengunci dengan sempurna. Aku tidak lagi mempedulikan sebutan suami berondong atau pemburu harta. Bagiku, satu-satunya penilaian yang penting adalah ketenangan batin yang kurasakan saat bersamanya. Beberapa jam kemudian, Diana terbangun dan menghampiriku di jendela. Ia memelukku dari belakang, menyandarkan kepalanya di punggungku. "Apa yang sedang kamu pikirkan, suamiku?" tanyanya lembut. Kata suamiku itu terdengar begitu indah sekaligus berat di telingaku. Aku berbalik dan mencium keningnya lama. Aku mengatakan padanya bahwa aku sedang memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan dengan Randy. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia akan membantu. Kami akan menghadapi Randy bersama, sebagai orang tua dan anak, sekaligus sebagai suami istri. Kisah cinta kami mungkin diawali dengan konflik dan air mata. Namun aku yakin ia akan berakhir dengan kebahagiaan yang matang. Malam pertama kami telah menjadi fondasi yang kuat, di mana rasa canggung dan rasa bersalah telah melebur menjadi satu tekad untuk saling setia. Dari sekadar sahabat anaknya, kini aku adalah imam dalam hidupnya. Dan meski dunia di luar sana mungkin berisik dengan gunjingan, di dalam pelukan Diana, aku menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Kami menghabiskan hari pertama kami sebagai suami istri dengan rencana-rencana masa depan yang sederhana. Aku tetap ingin bekerja di bidangku, dan ia tetap akan menjalankan bisnisnya. Kami tidak ingin pernikahan ini mengubah jati diri kami masing-masing, melainkan justru memperkuatnya. Aku belajar bahwa cinta yang dewasa adalah tentang memberi ruang untuk tumbuh, sekaligus menjadi tempat untuk pulang. Dan bagi kami, satu sama lain adalah pelabuhan terakhir setelah perjalanan yang melelahkan. Malam berikutnya, debaran itu masih ada, namun bukan lagi karena rasa gugup yang mencekam, melainkan karena rasa sayang yang semakin dalam. Setiap sentuhan kini terasa lebih bermakna. Setiap tatapan mata terasa lebih dalam. Aku menyadari bahwa menjadi suami bagi wanita sepertinya adalah sebuah kehormatan sekaligus ujian karakter. Dan aku siap untuk lulus dalam ujian itu setiap harinya. Kisah sahabatku marah besar saat tahu aku menikahi ibunya yang kaya raya. Ini mungkin akan menjadi cerita yang terus dibahas di desa atau di kalangan teman-teman kami. Namun bagiku, ini adalah bab terbaik dalam buku kehidupanku yang akan kutulis dengan penuh cinta hingga akhir hayat.